Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Lu'lu'ul Fatimatu Zuhra Algus, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama 2021 gelombang 2 angkatan 3 dengan Coach Ibu Heldi Mona Sophia Tirta Sole SOS MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan menjadi biang keladi bagi tumbuhnya perilaku korupsi. Tetapi pendapat tersebut terbantahkan karena banyak juga korupsi terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sudah makmur. Korupsi menjadi salah satu masalah yang serius di tubuh pemerintahan. Ia tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan merusak seluruh sendi kehidupan. Banyak tindakan korupsi terjadi tidak karena pelaku sengaja melakukannya, tetapi juga karena banyak anggota masyarakat atau kelompok sosial dan yang tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan korupsi. Dalam bagian ini diuraikan konsep korupsi yang meliputi pengertian dan ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, nilai-nilai dasar anti korupsi, dan pencegahan korupsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumper. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption atau korup, Perancis yakni corruption, dan Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan juga tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Ciri-ciri korupsi yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, penyebab korupsi. Secara umum, penyebab korupsi ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan sifat manusia
yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu biasanya ditunjukkan seperti sifat tamak atau rakus, moral yang tidak kuat, gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, ada faktor eksternal. Penyebab terjadinya korupsi dilihat dari faktor eksternal, lebih condong terhadap pengaruh dari luar yang terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Kemudian ada aspek ekonomi, ada aspek politis, dan aspek organisasi. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar korupsi. Ada 9 nilai dasar korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbarui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan, dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang baik. Menurut Bertens tahun 2001, nilai-nilai anti korupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK dan SD, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setelah adanya nilai-nilai korupsi, selanjutnya pencegahan korupsi. Korupsi bisa dicegah dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Sedangkan perbaikan manusia bisa dilakukan dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Ya, sekian penjelasan tentang korupsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.